Saya hari Senin sudah kembali mendarat di Hong Kong dan hari ini terakhir PCR. Ya, di belakang tenda putih. Dan tadi saya melihat ternyata Victoria itu di hari-hari di jam-jam seperti itu tuh penuh dengan pujian dan penyembahan. Di beberapa titik, beberapa lokasi saya lihat, iya ternyata anak-anak kita. Memang ibadah pagi, pada pagi saat seperti itu kebanyakan gereja lain beribadah. Jadi Victoria itu Tuhan kirim untuk kita. Iya kan? Nah sore nggak tahu itu siapa lagi yang terlibat di sana. Tapi dari apa yang saya lihat, ya izinkan saya lepas masker. Saya nggak cuma pakai antigen, tapi juga pakai PCR. Dan selama seminggu ini sudah dinyatakan negatif. Iya, sementara di Australia, saya nggak pakai masker. Apa yang kepengen segera lepas masker hari demi hari? Udah berdoa ke sana belum? Ayo, yang belum didenda. Doanya lebih banyak lagi. Nah, keberadaan di sana memang secara dunia itu biasanya menggunakan istilah apa ya? Ya orang sudah kerja, refreshing gitu kan. Di sana supaya bisa lebih tenang, ya, dipikir kalau di sana itu lebih tenang, ya lebih nyaman. Saudara, hari-hari ini ya, saya ingin bagikan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Karena ternyata yang membuat kita nggak bisa tenang itu bukan fisik. Yang di dalam kepala kita itu loh. Ya kan? Badan boleh di atas bantal dan kasur. Tapi kalau ini masih jalan terus tuang. Saya pergi ke sana bawa komputer. Saya di sana juga kerja untuk pekerjaan Tuhan di sini. Tetapi pada waktu saya menemukan kondisi demikian saya tahu. Gereja kita itu gereja yang diberkati dengan DNA, pray, praise, and worship. Enggak ragu lah. Artinya kalau orang GBI berada di luar dan melakukan doa pujian dan penyembahan, saya percaya banyak orang yang berkata, lah ini loh. Bahkan ada itu depan nyebut ya nama gembalanya. Nah itu kan menakutkan buat sang gembala. Iya. Nah, ternyata pengalaman saya yang ada di sana itu mengingatkan saya bahwa sebetulnya apa yang ada dalam benak kita, pikiran kita yang membuat kita sesungguhnya bisa tenang. Kalau lakukan sesuatu yang sibuk, yang gerak, yang begitu aktif untuk Tuhan, wah rasanya ada. Tapi kalau suruh duduk diam di kaki Tuhan, tuh mulai mikir kan. Pemadam kebakaran itu orang yang paling menderita. Dalam sebulan belum tentu dia kerja, tapi dapat gaji. Kerjanya cuma nunggu kapan ada berita kebakaran. Kalau enggak, pernah mikirin apa yang mereka lakukan? Enggak kan? Orang diem tuh lebih susah daripada orang ribut dan rame. Ya, nah itu pelajaran. Pelajaran di tempat yang di sana dibilang lebih tenang. Ternyata saya nggak bisa menikmati ketenangan karena pikiran saya terus jalan. Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya yang saya pakai adalah apa yang saya bisa persiapkan untuk gereja kita menjelang menutup tahun 2022 ini. Tentunya dengan peristiwa yang saya alami ini Tuhan ingatkan, ayo kita mulai bagi waktu. Ya, ada saatnya kita benar-benar sibuk. Lihat nanti, mulai bulan depan ini semua pasti bergerak. Ruangan ini ya kalau udah sore pasti buat latihan-latihan di lapangan-lapangan itu udah banyak orang-orang yang akan berlatih. Tetapi
Ya. Harus ada waktu buat kita. Kenapa? Tolong ditayangkan. Sesuatu yang benar menggores dalam hati saya. Begitu menggoresnya sampai saya harus mempersiapkan ini menjadi topik yang kelihatannya menakutkan. Yaitu penghakiman. Dimulai dari rumah Allah. Saudara berada di mana sekarang? Di rumah Allah juga. Oh, haleluya. Berarti enggak salah saya bicara ya. Oke, saya terusin. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Bersyukurlah gereja kita. Hari ini beberapa teman di minggu kelima sudah mulai bergerak keluar untuk menjangkau jiwa. Memberitakan Injil. Artinya kita enggak egois. Kita enggak mikir diri sendiri. Tapi kita juga memikirkan mereka yang terhilang. Untuk dijangkau buat kerajaan Allah. Tetapi aku berkata kepadamu. Inilah bagian yang menjadi fokus kita di tahun Pei Gimel ini. Aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu nanti, saudara. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau kita lihat penghakiman dimulai dari rumah Allah. Dan apa yang diucapkan orang-orang yang suka di rumah Allah. Itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Kita lihat ayat ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sampai di sini saya ingin melihat adakah di antara kita di ruangan ini yang enggak pernah salah di dalam perkataan kita. Tolong angkat tangan. Enggak ada? Siapa yang pernah melakukan kesalahan dengan perkataan? Ya, berarti cocok ini untuk saudara ya. Saya ingin bagikan sesuatu bahwa kesalahan ini bisa enggak disadari loh. Orang yang melakukan enggak sadar. Betul. Buktinya saya. Satu hari saya mau nyai kebiasaan tuh begini. Kalau ulang tahun. Waktu dulu anak-anak saya masih belum menikah. Saya berkumpul sekeluarga, ada mami, ada kedua anak saya. Dan pada waktu itu saya sebagai kepala keluarga, saya membuka diri. Saya sebagai kepala keluarga membuka diri. Papi ulang tahun hari ini, papi minta berkat. Anak-anak kan mulai bingung kan. Aku belum kerja kok dimintain berkat gitu kan. Berkat apa yang saya minta? Saya beri kesempatan hari ini, kalian boleh ngomong apa yang kalian gak sukai pada papimu. Toleh ini. Ngomong enggak ngomong. Papi janji enggak marah. Saudara tahu jawabnya. Anak-anak akhirnya berkata gini. Papi ini suka janji. Loh kok ketawa? Waktu anak-anak berkata papi ini suka janji, saya sudah tahu kalimat berikutnya apa kan? Makanya saudara ketawa kan? Saya kaget loh. Begitu alis saya mulai terangkat. Saya sadar aku nggak boleh marah, tadi sudah janji. Ternyata sikap saya,
terutama terhadap anak-anak, itu suka janji-janji tapi ternyata lupa. Di sini nggak ada di sini. Di sini kalau janji semua ditepati. Tak ada satupun yang dapat stempel PHP. No, tidak ada. Ini merupakan hal yang saya alami. Orang yang melakukan kesalahan itu nggak bisa melihat dirinya sendiri. Kita perlu orang lain. Ya. Jangan cari teman. Teman itu cuma teman hahaha hihi hehe hoho. Tapi cari sahabat. Sahabat itu begitu dekatnya kita, kalau perlu cari mentor. Orang yang berani ngomong apa adanya. Ya. Karena orang lain lah yang akan melihat diri kita. Ya. Tapi ini harus dimulai dari yang atas. Baik, koordinator ibadah berdiri. Siapkah engkau nanti kalau seandainya anak-anakmu menceritakan kekuranganmu? Siap? Jangan duduk, terus berdiri. Penilik. Penilik semua berdiri. Kalau kalian nggak membuka diri, anak-anakmu takut semua. Mana ada gembala berani ngelawan penilik? Nggak ada. Oke, siapkah engkau untuk membuka diri? Siap. Kalau siap angkat tanganmu supaya yang lain lihat. Ya. Berarti penilik 2 siap. Oke, sekarang gembala. Jangan duduk. Tidak boleh duduk. Gembala, siapa yang menjadi gembala di sini? Berdiri. Hai para gembala. Beranikah engkau memulai hari ini dan berkata kepada sekretaris dan anak-anakmu, kalau kau lihat, kau temukan apa yang kurang pada aku, omong ya. Siap? Sekretaris. Oh enaknya, semua kena. Kalau nggak berdiri, malaikat nanti yang akan jewer sampai panjang. Sekretaris siap? Pelayan jemaat. Oke, kalian juga siap? Nah, Tuhan catat ya, malaikatnya suruh catat. Ini bukan berdiri di depan saya, tapi di depan hadiratnya Tuhan. Mulai katakan, tepuk kiri kananmu, ya, ingatkan aku ya. Ya. Katakan, aku nggak akan marah. Oke, jangan duduk. Ini ada sambungannya. Maka hari ini Tuhan, terjadilah pertobatan massal di ibadah 3. Tepuk tangannya enggak semangat nih. Ya, karena yang bertobat kurang semangat, yang paling semangat itu yang duduk itu loh. Oke, silakan duduk. Buat apa kita jadi keluarga ilahi? Saya menganggap namanya keluarga ilahi, saelek-eleke keluarga. Gak iso dibuang. Setuju? Setuju? Bahkan kalau namanya keluarga, ada jeleknya, kan kita ikut menanggung. Oleh karena itu mari dirangkul semuanya. Kita adakan pertobatan secara massal dengan kita membuka diri satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu kita membuka diri, maka yang terjadi, kita tuh mulai sadar. Kalau ngomong sama sahabatnya dan berkata, coba kamu ngomong dong.
Aku tuh orangnya kayak apa sih? Terang-terangan ya mbok ya. Kamu ini bocor mulut. Loh kok bisa bocor mulut? Janji lo nggak boleh marah lah. Orang bocor mulut tuh nggak sadar. Karena terima konseling, ora tahan, diempet-empet ora iso metu, fus. Ya? Iya. Memang keterbukaan itu awal dari, lu ngerti juga lo pada. Mulai hari ini ya, kita semua ya, kalau kalian nggak suka sama gembala ya ngomong aja. Yuk, Bapak Gembala kok pilih kasih? Loh pilih kasih man, itu dipanggil terus. Loh, kalau ada yang iri, ada yang lain kok dipanggil terus, nanti nggak apa-apa, daftarkan aja diri. Heran saya. Saudaranya dipanggil itu kan harusnya jadi pendoa syafaat di luar kan. Loh, teman kita dipanggil papi, ada apa itu ya? Begitu keluar nangis, lah tuh diapain tuh nangis? Aduh. Keterbukaan adalah bertobat ya. Ya oke. Kenyataan hidup manusia. Memang kita perlu tahu, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bayangin, kalau dalam hati itu ada pikiran-pikiran jahat yang keluar. Iri nggak dipanggil sama Bapak Gembala aja, begitu ada yang keluar, diserbu langsung. Ditanya apa tadi? Kamu lapor aku apa enggak? Gitu kan. Ada yang begitu bertobat loh. Ya. Karena kebanyakan anak yang sering dipanggil itu, ya akhirnya menyadari, aku nih kalau keluar dari panggil papi kok jadi banyak yang bertanya. Tuh diam kan. Yang tanya diam, yang tanya. Yang ditanyai, ya. Itu hal yang umum, udah rahasia umum. Sekarang itu sudah nggak ada lagi rahasianya. Ya. Nah, dari situ kita teruskan ya. Jangan sampai kalau ada yang iri hati langsung ngomong, baru mimpin pujian sekali aja tuh lihat mendongak ke langit. Itu kalau ada iri hati karena audisi nggak lulus. Wajar kan ngomong gitu kan? Oh nggak ada ya? Oh nggak ada di sini nggak ada. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Kalau ada dendam, aduh. Orang begitu jadi sekretaris. Itu dulu pernah hutang janji seminggu jadi 4 minggu. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya, karena dari rumah Allah dimulai. Ada yang bisa pura-pura? Ada nggak yang bisa pura-pura ngondok, ngondi, mangkel? Tapi kalau ya, bisa saudara. Itu namanya pemain sinetron. Lu coba nanti kalau ada acara Natal atau KKR gitu, bikin drama lenongan itu gitu ya. Mulai gitu. Apa seperti itu beneran? Enggak. Karena dia diharuskan seperti itu. Setelah itu ya normal lagi, betul kan? Nah. Tapi kalau ada enggak sih? Coba pernah kalian lihat di depan itu manis. Tuh, kalau yang melakukan kenal sama yang ngomongin tadi deg-degan. Aku nanti dilaporin ini sama. Jangan lapor saya. Cari orang yang modelnya seperti itu. Ngomong terus terang aja.
Mbak, kamu tuh kalau nggak suka sama aku, lebih baik ngomong. Setuju? Setuju? Sakit loh itu hatinya. Sakit loh. Gak apa-apa, nanti saya kasih paracetamol. Kalau ada yang bisa begitu, munafik. Coba ngomong kiri kanan, jangan munafik. Iya. Saya hari ini khotbah belak-belakan aja, mau marah silahkan, mau ngambek monggo. Tetapi tanggung jawab saya atas firman yang saya dapatkan, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Saya enggak ingin ada satupun dari kita di ruangan ini pada akhirnya kita nanti dihakimi dan enggak masuk surga. Ya. Nah, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Itu artinya hatinya memang penuh kebencian, iri, dendam tadi. Tapi penampilannya, wow. Cipika-cipiki. Kalau ketemu, halo sayangku. Padahal hatinya, ya itu maksudnya seperti itu. Nah, dan Alkitab mencatat yang begini ini satu kelompok namanya orang Farisi atau ahli Taurat. Siapakah orang Farisi? Itu adalah orang yang tahu hukum Taurat. Itu firman Allah. Siapakah orang Farisi? Dia yang melayani. Seperti kita kan? Nah, seperti lo ya, bukan kita. Suka berdoa di jalan-jalan. Suka berdoa di jalan-jalan, di Taman Victoria, di bawah jembatan. Kalau orang Farisi ini karena supaya dilihat orang. Motivasinya kan ketahuan di situ. Merasa lebih tinggi derajatnya. Pernah dengar ayat yang menceritakan aku kasih perpuluhan, ini enggak. Ya. Jadi merasa lebih rohani, lebih tinggi. Aku bahasa roh, kamu belum kan? Wah, kalau yang ngomong begini nih gembalanya yang sudah diserang habis-habisan nih. Ini ngajarnya enggak benar nih. Bukan gembalanya yang enggak ngajar benar, tapi anaknya sendiri sakarepe dhewe gitu kan. Berikutnya. Pengertian orang Farisi di sini adalah orang yang di atas tadi tapi tidak melakukan firman-Nya. Nah, itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus orang munafik, bahkan dikatakan ular beludak. Ular beludak di dalam Alkitab kita menemukan bahwa itu ular yang beracun yang kalau digigit, orang yang digigit pasti mati. Jadi orang munafik itu bisa jadi ular beludak. Harusnya kita menghindari. Ya. Nah, ini pertanyaan lo ya. Ini pertanyaan. Ojo salah ngerti. Kita dengan tanda tanya 3 kali, apakah kita seperti itu? Sudahkah engkau mengasihi musuhmu? Sudahkah engkau mengampuni mertuamu? Sudahkah engkau memberkati majikan yang menganiaya dirimu? Tepuk tangan lagi lah buat Tuhan lah. Sebetulnya sederhana saudara, kalau kita nih terbuka untuk ngampuni orang itu memang tidak gampang. Karena kita punya kekuatan itu terbatas. Tapi yang saya mau bagikan begini,
Kalau saudara mau ngasih orang yang membencimu dan saudara nggak mampu, jangan ketemu orangnya dulu. Menghadap Tuhan dulu. Tuhan, aku punya kasih itu cuma limited. Terbatas Tuhan. Aku sebentar lagi ketemu sama cempluk. Aduh. Kalau engkau suruh aku untuk mengasihi. Aku minta kasih-Mu Tuhan. Limpahi aku dengan kasih-Mu. Dikasih enggak? Dikasih enggak? Kalau dikasih, yakin dikasih. Setelah menghadap Tuhan minta, berikanlah kepada cempluk. Saudara yakin dikasih? Kalau yakin dikasih, pakai. Bukan dengan kasih-Mu. Kasih Tuhan yang sedang limpah dalam hidupmu, jadikan berkat. Itu yang amin makin sedikit. Ngerti ya? Jangan pakai kekuatan sendiri. Saya pun juga nggak mampu, apalagi suruh mengasihi anak-anak yang istimewa itu. Saya menghadap Tuhan. Aku hari ini ibadah nanti ketemu sama cempluk lagi. Saya minta, saya bawa menjadi bekal untuk ketemu di ibadah. Ketemu, ya udah. Tuhan kasih. Tidak ada ruginya kan? Ya sabari. Yang setuju angkat tanganmu. Iya. Saya terusin ya. Saudara-saudaraku yang ku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan manusia. Jadi dari firman ini kita diminta untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara Tuhan. Karena siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lihat pergaulanmu. Kalau kau dekat bergaul dengan orang yang suka maki-maki, nanti emosi saudara akan semakin cepat panas. Setuju kan? Sekarang mulai merem sebentar, aku nih hari demi hari selesai ibadah itu keluyurannya sama siapa. Kalau kita bergaul dengan mereka yang suka jelek-jelekin orang, yang suka cerita kebohongan di sana sini, kalau kau berani tegur. Mbak, kalau memang cuma kamu dengar apa kata orang, jangan ngomong. Maaf, tidak terima sampah. Kalau perlu bawa itu, tulis kaos, tidak terima sampah. Ayo, siapa yang mau bikin? Saya pesan satu. Tidak menerima sampah. Begitu mulai cerita hoax itu kan, langsung. Kita kan harus punya ide yang spektakuler. Dari sini kita perlu evaluasi. Kita nih karibnya sama siapa? Saya tulis di sekarang. Kita harusnya karib itu dengan Roh Kudus. Saya tahu wanita itu paling susah untuk menahan apa yang dia terima. Kalau berbeban berat itu pasti kececeran di mana-mana kan. Tuh gak ada yang amin kan. Padahal iya. Coba kalau di konselingi 10 orang itu, wah udah gak kuat. Cerita kiri cerita kanan. Padahal Tuhan memberi kita itu Roh Kudus. Dia tinggal loh di dalam kita. Lihat gak?
Nggak lihat. Siapa yang bisa merasakan ada Roh Kudus dalam hatimu? Wah, hebat. Banyak yang cuek. Buktinya dari pagi sampai saat ini belum ada yang berkata waktu bangun, Roh Kudus, terima kasih. Aku sehat hari ini. Aku ada sukacita. Kenyataannya Roh Kudus itu sering dicuekin sama orang yang ada di rumah Allah. Kecuali di sini. Bangunlah keintiman dengan kasih. Pasti dia bisa merasakan kok. Bahwa kita mau melangkah. Karena keintiman itu dari pihak kita. Kalau dia dari Roh Allah sendiri, pasti dia akan tinggal di dalam diri kita. Gak mungkin dia akan keluar dari kehidupan kita. Dia yang membuat saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dia berjanji, aku sekali-kali tak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Hanya kita sering melupakan dia. Kalau orang intim itu pasti ada ceritanya. Orang yang terbiasa intim dengan kita, kita tuh mau cerita sampai perkara yang kecil pun kita bisa kan cerita. Karena kita intim. Tapi kalau ketemu orang baru, mana bisa ngomong. Jadi jangan berpikir kalau gimana caranya bangun hubungan akrab dengan Roh Kudus. Sampai perkara kecil-kecil. Kita bisa ngomong dia apa adanya. Kalau kita sudah mengalami sesuatu bersama dia, kita merasakan kelembutannya, kita merasakan kasihnya, kita merasakan kebaikannya, kita merasakan penyertaannya dalam hidup kita. Masa kita nggak punya kerinduan? Saudara yang punya pacar di Indonesia aja mungkin tiap hari saudara telepon. Jujur, kenapa? Saudara sudah memiliki hubungan yang karib dengannya. Tapi dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Dialah yang akan membuat kita mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan. Karena dia adalah Allah sendiri. Saya percaya kalau kita sedang melangkah pada perkara yang gak disukai Tuhan, Tuhan itu pasti akan mengingatkan, anakku, kita pasti akan ditegur. Bukankah teguran itu menandakan bahwa dia mengasihi kita? Setuju? Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang luar biasa seperti itu, keintiman yang kita bangun bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari lepas hari itu, pasti kita akan memiliki kerinduan hanya untuk menyenangkan hatinya. Ini kuncinya. Kita akan pegang, walaupun kita nggak melihat, walaupun secara fisik kita tidak melihat secara langsung, tapi kita akan bisa pegang, merasakan dia hadir. Dia hadir dalam kehidupan kita. Keintiman dengan Roh Kudus itu akan membuat kita menjaga integritas kita. Kita hidup di dalam firman. Kita akan bertanggung jawab pada akhirnya nanti atas perkataan kita di hari penghakiman nanti. Karena dia akan menemukan
keintiman kita dengan Roh Kudus itu memberikan dampak hidup di dalam kebenaran firman. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya baru beberapa minggu di Sydney. Tuhan bukakan bahwa kesibukan itu bukan karena fisik, karena pikiran kita. Sehingga karena kesibukan itu kita tidak lagi memikirkan akan Tuhan, tapi kita memikirkan pekerjaan. Saya nangkap Tuhan, terima kasih. Saya mau mendapatkan itu semua hanya oleh karena saya nggak mau kehilangan channel untuk selalu dekat dengan Roh Kudus. Sampai pada satu hari saya melihat cucu saya. Cucu saya itu memiliki kebiasaan begini. Kalau dia ditaruh di tempatnya bermain, kalau suatu saat dia maunya ditemani, kalau saya yang masuk di dalam ruang bermain itu, maka yang terjadi adalah walaupun saya diam, anak ini tenang. Tapi anehnya pada waktu saya mulai melangkahkan kaki keluar dari tempatnya bermain, baru bergerak, dia noleh. Siapa di antara saudara yang jaga anak kecil? Alami gitu enggak? Saya baru tahu. Saya belum pernah jaga anak kecil. Tapi waktu saya melihat, saya cuma di dalam tempat bermain, cuma duduk gak ngomong, bahkan saya mungkin buka HP, saya coba cek WA ada yang masuk, anak ini tenang saja. Tapi begitu saya bergerak sedikit, apalagi mau keluar, langsung dia tidak mau kehilangan saya di tempatnya bermain. Tangkap? Pada waktu akhirnya saya keluar, saudara tahu dia segera merambat karena belum bisa jalan. Dia cari bagian dindingnya dan dia pegang di situ menghadap ke saya. Waktu saya melihat itu, Tuhan taruh di hati saya, kapan kau menangis kehilangan hadiratku? Di tengah-tengah kesibukanmu. Saya lihat cucu saya ini cuma berdiri dengan pegangan pembatas tempat dia bermain dan dia goyang-goyang. Tapi Tuhan bicara. Banyak orang di tengah kesibukannya, dia nggak sadar kehilangan hadirat Tuhan. Saya rindu jemaat yang ada di GBI Hong Kong. Kita sudah lagi akan dibuat sibuk. Sibuk dengan persiapan Natal. Sibuk dengan acara menutup tahun 2022. Jangan sampai ada satu pun di antara kita yang sampai kehilangan hadirat Tuhan, gak ngerti. Mari rindukan itu. Minta supaya
ada kepekaan pada saat kita kehilangan hadirat. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Semua hampiri dan minta supaya Roh Kudus buka pikiran kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saat ini saya rindu untuk melihat komitmen anak-anak Tuhan yang ada di GBI Hong Kong ibadah ketiga ini. Jika engkau mau berjanji memberi waktu untuk bergaul karib dengan Roh Kudus, di saat teduhmu menanti-nantikan, mungkin Dia tidak segera hadir dan menjawab, tapi engkau tak pernah berhenti untuk punya tekad menantikan lawatan daripada Roh Kudus di dalam setiap saat teduh kita. Jika engkau mau ambil komitmen, angkat tanganmu ke atas dan katakan, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Yang angkat tangan boleh bangkit berdiri.